Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Bola hijau di telapak tangan mereka berangsur-angsur menyatu, memancarkan kilat berderak, pusaran hijau muncul di sekitar mereka, seperti bunga cahaya hijau besar. Para prajurit manusia mundur segera setelah menerima pesan itu, kebanyakan dari mereka adalah anggota aliansi bumi, mereka baru menyadari betapa menakutkannya ras monster setelah melawan mereka sudah lama ingin melarikan diri, sekarang, mereka melarikan diri seolah-olah mereka telah diampuni. Senjata pembantaian bereaksi jauh lebih lambat, dan penundaan ini cukup untuk menutupi mundurnya aliansi bumi, dalam sekejap, beberapa orang terbunuh, dan ini adalah pertama kalinya mereka secara resmi mundur dari medan perang. Sekilas, mereka semua dipenuhi luka, ada lebih dari 10 orang dengan lengan patah, setiap senjata pembunuh memiliki luka fatal yang menakutkan di tubuhnya, tetapi semuanya tanpa ekspresi, seperti The Walking Dead. Orang-orang pengorbanan lapis baja emas lebih spiritual, beberapa dari mereka mengerutkan kening dalam-dalam dan berdiri di sana kesakitan. Hantu Asura, di sisi lain, mengeluarkan kristal asal dan melahapnya, tidak berhenti sejenak. Dalam hal fungsi, hantu Asura jelas lebih kuat daripada kematian lapis baja emas, dan memiliki kemampuan pemulihannya sendiri, namun, kesulitan dan biaya hantu Asura jauh lebih tinggi. Begitu kerumunan mundur, moral iblis melonjak, mereka meraung dan mengejar mereka. Ai terkejut, dia dengan paksa mengumpulkan ki-nya lagi dan meraung, mundur, cepat mundur. Banyak orang juga memperhatikan perilaku aneh Yun Xiao dan Bei Mingnan, dan mereka segera mengingat trik yang telah mereka gunakan sebelumnya, mereka sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri secepat mungkin ketika Ai memanggil. Tentara iblis segera jatuh ke dalam kekacauan. Di belakang mereka adalah Huang Fubi yang dikepung, ketiga tetua telah tercabik-cabik dan dia adalah satu-satunya yang tersisa membunuh, dia ingin membuka jalan, tetapi iblis-iblis itu begitu merah sehingga mereka tidak peduli dengan hidup mereka lagi, banyak dari mereka menerkamnya dan meledakkan sendiri dan tian mereka, meninggalkannya tidak dapat melarikan diri. Dia juga telah mendengar transmisi suara Tian Zhaozi, tetapi dia telah dipaksa ke sudut dan tidak punya waktu luang. Yun Xiao dan Bei Fengnan secara alami mengabaikannya, dan mereka melemparkan yo-yo yang keren dan berputar. Ledakan, bola meledak dan berubah menjadi dunia yang menyebar ke depan. Setan-setan itu segera dilemparkan ke dalam kekacauan dan melarikan diri ke segala arah, namun, bagaimana mereka bisa lolos dari kecepatan petir? Dalam sekejap, ribuan iblis terjebak di dalamnya. Sejumlah besar orang mulai diracuni, meskipun racunnya tidak sekuat sebelumnya, ada lebih banyak orang yang terluka sekarang, begitu racun masuk ke luka mereka, racun itu mengalir melalui darah mereka dan masuk ke tubuh mereka, membunuh banyak orang di tempat. Beberapa yang lebih kuat buru-buru mengedarkan energi vital mereka untuk memblokir racun. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa gerakan ini tidak menantang surga seperti sebelumnya, di mana hampir semua orang yang menyentuhnya akan mati, kekuatan gerakan ini jauh lebih lemah, dan itu bisa dianggap sebagai versi berukuran saku, banyak orang kuat yang bisa menahannya. Hanya itu yang bisa kita lakukan, kata Nan dengan cemberut. Wajahnya yang tampan mulai membusuk, dan racun di tubuhnya terkuras, tubuhnya layu dan kembali ke penampilan aslinya. Itu sudah sangat bagus, kata Amaterasu dengan gembira, kerusakan dari gerakan ini setara dengan 100 mesin pembunuh. Sejumlah besar iblis diracuni sampai mati dan jatuh dari langit, beberapa dari mereka diracuni tetapi mereka masih bisa menahannya, setan-setan ini merupakan mayoritas, hanya kurang dari 1/10 dari mereka yang bisa sepenuhnya melawan dan tidak terinfeksi racun. Air mata mengalir dari mata Ai saat dia menangis sedih, mungkinkah surga ingin memusnahkan ras monsterku? Setelah hidup di alam ilusi bintang dan bulan selama ribuan tahun, Kaisar Iblis yang tak tertandingi akhirnya muncul, dia menandatangani kontrak dengan wujian roh sejati, memecahkan segel di 5 gunung awan, dan melepaskan klan Iblis Azure yang menakutkan, sang dari klan Menara Bencana juga terbangun dari tidur nyenyaknya puluhan ribu tahun yang lalu dan membawa senjata suci, bola armilari, dengan kejeniusan langka dalam seni kultivasi ini, era ini seharusnya makmur. Tapi sekarang,
Puluhan ribu elit telah terbunuh atau terluka dalam pertempuran ini, kekuatan tempur kelas atas dari seluruh ras iblis hampir runtuh. Di bawah pengaruh gerakan ini, hampir 2000 iblis terbunuh, dan lebih dari setengah dari 2000 iblis yang tersisa diracuni oleh gerakan ini. Yi menutup mata terhadap semua yang terjadi. Klan iblis abu-abu selalu memakan darah. Sejak mereka masih muda, mereka telah membunuh banyak dari jenis mereka sendiri di 5 gunung awan. Klan iblis lainnya pada dasarnya adalah makanan di matanya. Dia masih tenggelam dalam kesenangan terus meningkatkan kekuatannya, tetapi segera ekspresinya sangat berubah, matanya meledak karena terkejut dan marah, dan dia menghentikan gaya terlarang darah. Ternyata manik-manik energi darah yang memenuhi langit juga telah diracuni oleh bola capung keabadian yang sejuk dan memikat, dan kemudian diserap ke dalam tubuhnya. Mo tiba-tiba mengangkat tangannya dan melihat racun hijau setipis rambut berenang di meridiannya. Dia segera berhenti menyerap manik-manik energi darah dan menarik kembali cahaya darah di sekitarnya. Dia bergegas keluar dengan marah dan berteriak, "Mati!" Tidak mudah baginya untuk memiliki medan perang seperti itu untuk mengisi kembali kekuatannya dan menebus hilangnya manik-manik dewa darah, namun, dia diracuni, yang membuatnya sangat marah. Dia menuangkan semua amarahnya ke pedang di tangannya dan langsung menebas Huang Fubi yang paling dekat dengannya. Huang Fubi membunuh iblis di sekitarnya dengan marah, tetapi dia juga ditutupi oleh dunia guntur. Dia terkejut dan dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk memblokir racun. Banyak iblis di sekitarnya terlalu sibuk untuk peduli pada diri mereka sendiri dan tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Dia sangat gembira dan berubah menjadi cahaya untuk terbang menjauh. Namun, kekuatan luar biasa datang padanya, dan aura pembunuh terkunci padanya secara langsung. Langit sudah terbelah sebelum cahaya pedang mencapainya. Huang Fubi terkejut, dia tiba-tiba berbalik dan menggabungkan pembicara emas ke dalam tubuhnya. Kedua jiwanya bergabung menjadi satu, dan pada saat yang sama, dia mengaktifkan bendera Pangu secara maksimal dan menamparnya ke arah cahaya pedang. Ledakan, suara pemecahan senjata tingkat yang mendalam membuat hati semua orang bergetar. Spanduk Pangu dipotong menjadi dua oleh pisau giok tulang, namun, pisau Qi tidak mati dan menembus tubuh Huang Fubi. Ah! Huang Fubi mengeluarkan jeritan mengental darah saat garis darah merah cerah muncul dari dahinya ke rahang bawahnya. Tangisan melengking pembisik emas terdengar saat perlahan terbang keluar dari kepala Huang Fubi. Ia menjerit kesakitan di udara, lalu tiba-tiba terbang ke bawah dan menggigit kepala Huang Fubi, mencoba menarik jiwanya keluar. Jiwa Huang Fubi berjuang di mulut pembicara emas, dan sama seperti seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya yang ditelan olehnya, itu tidak berguna. Tidak peduli seberapa keras perjuangannya, itu perlahan-lahan dilahap. Setelah pembicara emas melahap Huang Fubi, itu masih sangat kesakitan, tampaknya memiliki hubungan dengan bendera Pangu. Sekarang bendera itu dihancurkan, bendera itu kehilangan tempat tinggalnya dan tidak bisa lagi hidup di dunia manusia. Ia takut itu akan menghilang secara bertahap. Petik 2. Bayangan jiwa emas yang besar terbang melingkar dan kemudian bergegas ke langit, menghilang di depan mata semua orang. Huang Fubi sepertinya telah meninggal tanpa alasan, matanya menjadi tidak bernyawa, tetapi terbuka lebar dan tidak bisa ditutup. Darah ahli transendensi ilahi lainnya, ini sangat bagus. Selain itu, ini adalah puncak transendensi ilahi. Saya khawatir itu hanya selangkah lagi dari puncak. Huang Fubi telah menyerap terlalu banyak jiwa di medan perang ini. Dia menahan diri dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan hampir akan naik pangkat, tetapi sekarang, itu telah menjadi keuntungan bagi musuh. Mo sangat gembira, dia meraih tubuh Huang Fubi dan mengekstrak darahnya, langsung mengubahnya menjadi mayat kering. Kematian Huang Fubi telah sangat mengejutkan semua prajurit manusia. Tian Xingzi tertegun sejenak, seolah-olah dalam mimpi. Lawan yang telah dia rencanakan dengan susah payah untuk dibunuh selama beberapa dekade telah ditebas oleh ras iblis begitu saja, dan bahkan jiwanya tidak lolos. Jiwanya dimakan oleh pembisik emas bisa dianggap sebagai siklus alami, dan itu adalah karma. Meskipun semua orang terkejut, mereka sombong di dalam hati mereka, itu semua karena reputasi buruk sekte pemakan jiwa. Ini merepotkan, kata Gu Qingqing cemas. Yi tampaknya telah melangkah ke alam ilahi ekstrim kosong. Para elit ras iblis telah dihancurkan, kata Yun Xiao. Saya khawatir 2000 orang yang tersisa tidak akan dapat pulih dalam ribuan tahun. Apa gunanya hanya 2 iblis besar tingkat puncak? Selain itu,
sebuah gunung tidak bisa menampung dua harimau, mereka pasti akan membunuh salah satu dari mereka. Pada saat itu, kita hanya perlu berurusan dengan beberapa tentara yang tersisa dan iblis tingkat puncak. Apakah kamu mengatakan bahwa Ying Luo akan pergi sekarang? Ten Shou bertanya. Yun Xiao mengangguk dan berkata, ya, pergi sekarang adalah pilihan yang paling bijaksana. Biarkan ras iblis kembali ke konflik internal mereka. Setelah mereka menderita kerugian besar, kami akan memikirkan cara untuk mengepung dan memusnahkan mereka. Semua orang berpikir keras, dan Gu Qingqing juga berkata, metode kekasih kecilku luar biasa. Sebelumnya, tentara iblis itu kuat dan memiliki 3 pemimpin, jadi sulit untuk memiliki konflik. Sekarang hanya ada 2 dari mereka yang tersisa, dan andalan mereka telah dihancurkan. Tidak dapat dihindari bahwa mereka akan bersaing memperebutkan posisi Kaisar Iblis. Bahkan jika kita tidak campur tangan, ras monster mungkin tidak akan bisa bangkit lagi selama beberapa ribu tahun ke depan. Itu masuk akal, kata Ten Shou. Jika itu masalahnya, maka ayo pergi. Mereka cukup gesit, terutama para warrior yang telah lumpuh. Begitu mereka mendengar bahwa mereka akan pergi, mereka segera bersemangat, seolah-olah mereka telah benar-benar pulih. Semua anggota klan segera mundur dari medan perang. Tidak ada lagi perkelahian. Tian Zhaozi segera mengirim pesan. Itu segera menyebabkan kegemparan, tetapi lebih dari itu adalah kegembiraan. Semua seniman bela diri segera mulai melarikan diri seolah-olah mereka berlari untuk hidup mereka. Gongyang Zhengqi juga memahami situasi saat ini dan berteriak, ayo pergi. Meskipun saya telah mengungkapkan semua kartu truf saya, iblis pada dasarnya telah lumpuh. Wei Wuya juga telah mengungkapkan kekuatannya, dan mereka yang menentangku di wilayah suci semuanya telah terbunuh. Meskipun tidak sempurna, saya telah mencapai tujuan saya, jadi suasana hati saya baik. Mereka berlima hendak pergi ketika mata Ning Keiwei menyipit. Anda ingin pergi? Apakah kamu tidak takut ditertawakan oleh dunia? Sebuah kekuatan mengelilingi tubuhnya, seolah-olah dia akan bergerak. Kelima orang itu langsung terkejut, mereka tidak berani meremehkannya dan menjadi waspada. Gongyang Zhengqi mencibir, apakah aku diejek atau tidak ada hubungannya denganmu, kan? Anda benar-benar khawatir tentang kami, terima kasih. Sama-sama, kata Ning Keiwei acuh tak acuh, karena kamu sangat bertekad, aku akan melakukannya sampai akhir, aku akan memberimu kesempatan untuk tidak ditertawakan oleh dunia. Dengan gelombang kekuatan dari tubuhnya, bulan darah muncul di belakangnya, menempati setengah dari langit. Itu sangat terang. Meridian bulan darah terlihat samar-samar, dan ada semua jenis rune dan formasi aneh di atasnya. Itu seperti karya seni yang telah menangkap langit. Namun, itu adalah makhluk hidup. Setelah muncul, ia perlahan membuka matanya dan melihat ke dunia. Saat mata pamungkas terbuka, seluruh langit menjadi jernih di bawah tatapan mata, seolah-olah telah membersihkan segalanya. Hati semua orang bergetar dan perasaan aneh muncul, seolah-olah setelah tersapu oleh tatapan itu, mereka telah mengalami ribuan tahun dan perubahan kehidupan. Ini saya. Sama seperti semua orang terkejut, mereka menemukan bahwa ruang dan waktu telah dipelintir, dan dunia telah berubah. Mereka sekarang berada di tempat yang aneh. Mereka awalnya berdiri di udara, tetapi sekarang mereka semua berdiri di tanah. Di bawah mereka ada lapisan batu yang tebal, yang memberi orang rasa kekokohan. Struktur lapisan batuan sangat kuno. Energi spiritual ini padat. Banyak orang terkejut, mereka merasa ki spiritual bahkan lebih melimpah daripada pegunungan spiritual dan tanah berharga di benua bela diri surgawi. Tian Zhaozi berjongkok dan menyentuh batu itu, ekspresinya aneh, batu naga kuno. Banyak dari mereka mahir dalam dao sihir, dan beberapa ahli dari Taman Mantra Laut Formasi Jiwa juga terkejut. Yun Xiao mengepalkan tinjunya, dan keringat menetes dari pelipisnya. Ini hanya teknik mata dari lubang pembuangan, itu menciptakan adegan dari era primordial, jadi tidak perlu menganggapnya serius. Sebuah ilusi. Tian Zhaozi menatap langit dan melihat ke bawah ke bumi. Dia menyentuh tanah dengan ringan dan bergumam pada dirinya sendiri, tapi rasa kenyataan ini, apakah itu benar-benar ilusi? Petik 2. Gu Qingqing juga bingung, ilusi yang realistis, siapa yang tahu jika ruang waktu tempat kita berada bukanlah ilusi? Petik 2. Hati Yun Xiao juga bergetar, itu karena dia merasa bahwa tempat ini sangat nyata, sama sekali berbeda dari ilusi yang biasanya dia lemparkan. Ketika dia bertanya kepada Gu Qingqing,
dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, semua hukum itu seperti mimpi dan gelembung, seperti kabut dan kilat, dan harus dia mati seperti ini. Itu adalah platform teratai Fahua, seperti kitab suci yang pernah saya dengar. Dia membentuk segel tangan dengan satu tangan, dan cahaya keemasan muncul di matanya, dia ingin melihat melalui segalanya, tetapi matanya tiba-tiba ditekan oleh kekuatan, dia merasakan sakit yang hebat dan langsung meneteskan air mata darah. Ada apa? Cheyu dan yang lainnya terkejut, mereka segera mengelilinginya. Saya baik-baik saja, katanya. Yun Xiao mengulurkan tangan untuk menghentikan mereka dan menutup matanya, baru saat itulah air mata darah berangsur-angsur berhenti, kekuatan teknik mata lubang pembuangan terlalu kuat, ia hampir dapat mencampurkan yang palsu dengan yang asli dan mengubah kekosongan. Menjadi kenyataan, hanya mata kebenaran yang dapat melihatnya. Oh, Ning Keiwei menoleh dan berkata, apakah kamu berbicara tentang keluarga Bo, penguasa 4 lautan? Mata kebenaran yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Jika rumor itu benar, saya benar-benar terkejut. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke 4 lautan, mata Tianxi berbinar karena kegembiraan. Yun Xiao terkejut, jika Polong berada di primenya, dia mungkin bisa melawan Ultimate, tetapi dia berada dalam kondisi yang sangat buruk saat ini, jika mereka berdua pergi ke Istana Kaisar Laut, mungkin akan ada badai darah lagi, dan dia akan menjadi orang berdosa. Dunia ini bukan tempat di mana Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Orang, Yun Xiao mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, satu-satunya cara untuk meninggalkan ilusi ini adalah dengan membunuh yang tertinggi. Jika tidak, tidak ada cara lain. Apa? Semua orang terkejut, dan hati mereka tenggelam. Mereka akhirnya menerima perintah untuk mundur, mereka mengira itu sudah berakhir, tetapi mereka terjebak dalam krisis lain. Kamu salah, kata Ning Keiwei, ada cara lain untuk menghilangkan ilusi selain membunuhku. Yun Xiao mengerutkan kening, wajahnya penuh kebingungan. Ning Keiwei terkekeh dan berkata, saya ingin menghilangkan ilusi. Lalu, apa yang diperlukan bagi Anda untuk menghilangkan ilusi itu? Tanya Yun Xiao. Senyum Ning Keiwei menjadi dingin, sesuai janji Raja Iblis, aku di sini untuk membunuh semua manusia kecuali kamu. Semua manusia sangat marah, Gongyang Zengqi berkata dengan dingin, karena itu masalahnya, maka kamu bisa mati dulu. Mengetahui bahwa perang tidak bisa dihindari, Gongyang Zengqi menyapu tombaknya dan menusuk Ning Keiwei di antara alisnya. Dentang, suara cepat menembus langit, tombak itu menembus dahi Ning Keiwei, darah menetes dari wajahnya. Wajah Gongyang Zengqi berubah, adegan realistis ini membuatnya merasa kesal, dia meraung dan menyapu tombaknya, tubuh Ning Keiwei tiba-tiba meledak berkeping-keping. Ketika Ning Keiwei muncul kembali, dia sudah berdiri di atas mata Ultimate, dia sedingin peri di bulan, dengan tatapan menghina, dia menatap bumi dan semua makhluk hidup dengan dingin. Huang dan Ao Changkong juga menyadari bahwa mereka dapat mengubah dunia, namun, mereka telah melakukan perjalanan ribuan mil dalam pengejaran dan pembunuhan, mereka muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, jadi mereka tidak punya waktu untuk peduli tentang ini. Gongyang Zengqi mengangkat tombaknya dan berteriak, bunuh dia. Jika kita berlima bergabung, tidak ada yang bisa menandingi kita di langit ini. Apakah benar-benar baik menjadi begitu percaya diri? Tawa mengejek Tianxi terdengar saat dia muncul di depan Gongyang Zengqi, cahaya tajam dari tombak pertempurannya berubah menjadi sinar matahari saat menebas, langsung membutakan semua orang. Gongyang Zengqi mendengus dan berkata, aku akan membunuh orang ini, aku akan menyerahkan wanita itu kepada kalian berempat. Tombak itu bergetar saat raungan ganas terdengar, itu menembus matahari dan menyerang ke depan, menjebak Tianxi dalam cahaya tombak. Sudut bibir Tianxi melengkung menjadi senyum dingin saat dia mundur dengan belati di tangannya, keduanya dengan cepat menjadi satu. Ku Hongyan dan 3 orang lainnya terbang ke bulan darah dan mengepung Ning Keiwei. Ning Keiwei melirik mereka berempat dan terkekeh, bunuh aku. Apakah menurutmu itu mungkin? Ku Hongyan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Li Huachi berteriak pelan, bunuh. Dia memetik senar sitar dengan bersih, dan suara pembunuh bergema, berubah menjadi tebasan yang tak terhitung jumlahnya. Melodi pedang Sue Chenxi juga melonjak, saat mereka berdua bermain bersama, ritme meningkat beberapa kali lipat. Seluruh langit terkoyak, dan retakan menyebar dalam bentuk riak.
Serangan itu merobek Ning Keiwei berkeping-keping dan mengubahnya menjadi tirai tipis yang tak terhitung jumlahnya. Brengsek, teknik ilusi gadis ini sangat kuat. Jue Tianhan berkata dengan suara rendah, tiba-tiba, perasaan menakutkan yang luar biasa muncul di hatinya, dia merasa bahwa dia akan melangkah ke gerbang neraka. Pada saat hidup dan mati, sinar cahaya ungu jatuh dan suara senjata tingkat yang dalam bergetar terdengar di belakangnya. Pedang Ku Hongyan menyerang dan memblokir pedang emas Ning Keiwei. Jue Tianhan telah berhasil mengambil satu dari gerbang neraka, dan dalam keterkejutannya, dia bahkan tidak menoleh, dia meraih pedang perangnya dan menebas di belakangnya, berteriak, "Kamu ingin membunuhku? Pergi ke neraka!" Sua-sua, langit terbuka, tetapi Ning Keiwei tidak terlihat, tidak hanya itu, tetapi bahkan Ku Hongyan, Li Huaqi, Sui Chenxi, dan bahkan Gong Yang Zengqi, serta semua orang di kejauhan, telah menghilang. Jue Tianhan sangat terkejut, dia segera tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi, dan dia tidak berani bergerak, dia berdiri dengan pedang di tangan dan menyebarkan indera ilahinya, menjadi lebih waspada. Tiba-tiba, langit terbelah seperti tirai, dan wajah tak tertandingi Ku Hongyan muncul, dia memegang pedang Zixiao di tangannya, terlihat gagah berani dan heroik, dia berdiri di udara dan berkata, "Semua orang berada di bawah ilusi, cepat ikuti saya." Jue Tianhan sangat gembira, seperti yang diharapkan dari Tuan Istana-Istana Awan Ilahi, dia memuji, "Saya juga pernah mendengar tentang Anda di luar negeri, Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda." "Kamu terlalu baik," kata Ku Hongyan, "sekarang bukan waktunya untuk berbasa-basi, bagaimana cara membunuh musuh adalah hal yang paling penting." "Itu benar," kata Jue Tianhan sambil menangkupkan tinjunya, dia datang ke sisi Ku Hongyan, memutar telapak tangannya, dan menebas dengan pedangnya. Ledakan. Ku Hongyan tercengang, dia buru-buru menghindar dan mengangkat pedangnya untuk menghadapi serangan itu, gelombang esensi senjata menyebar dan hampir memotongnya, dia berkata dengan marah, "Apakah kamu gila?" Bibir Jue Tianhan melengkung menjadi senyum dingin saat dia berkata, "Aku gila, tapi pedang gigiku yang dingin. Itu bisa mengenali auramu, Ultimate." Wajah Ku Hongyan acuh tak acuh, dia berubah menjadi tubuh asli Ning Keiwei dan berkata dengan heran, "Menarik, sebenarnya ada senjata seperti itu." Dia melihat pedang pertempuran yang seperti deretan gigi gergaji dan mengungkapkan ekspresi kekaguman. Ada banyak hal menarik. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kehidupan untuk memainkannya." Surga mutlak tertawa dingin. Sosok Ku Hongyan tiba-tiba muncul di belakang Ning Keiwei dan diam-diam menusuk pedangnya. Kata-kata Jue Tianhan dimaksudkan untuk mengalihkan perhatiannya, tetapi sepertinya dia masih menyadarinya, sosoknya berkedip dan menghilang di depan pedang, memungkinkan Ku Hongyan menusuk udara kosong. Dentang, suara sitar datang dari langit, terkadang lambat dan terkadang cepat, senar besar seperti hujan lebat, dan senar kecil seperti bisikan, suara sitar bercampur, dan mutiara besar dan kecil jatuh di piring giok. Saat senar dimainkan, langit mulai berfluktuasi seperti skor musik, nada pedang itu seperti not musik, melayang dan berputar-putar di langit. Lagu suara Brahma Siklir. Saat gelombang suara bergema, langit tengah berkedip beberapa kali, Ning Keiwei tidak bisa bersembunyi dan muncul kembali. Namun, tidak ada kepanikan di wajahnya, faktanya, bahkan tidak ada sedikit pun ekspresi di wajahnya, dia hanya berdiri di sana dengan pedang di tangannya dan mendengarkan dengan tenang, seolah-olah dia mabuk olehnya. Matanya tertutup saat dia menghadapi angin. Sepoi-sepoi, pipinya sedikit merah seolah-olah dia linglung. Dia menghela nafas dalam hatinya dan memegang pedang emas di depannya, melihatnya dengan cermat, lampu jimat di atasnya berkedip dan kata-kata, "Waktu seperti lagu, sepertinya telah mengalami perubahan hidup." Dalam kehidupan ini, bertemu di jalan sempit, seseorang tidak bisa luput dari Xuan Ni. Orang yang memainkan sitar tampaknya telah merasakan perubahan dalam keadaan pikirannya, ritme menjadi semakin cepat, dan suara pedang menari dengan cepat, sepertinya berputar di sekitar Ning Keiwei, dan momentum pedang terus naik. Ku Hongyan juga tampak tersentuh, dan matanya tampak kesurupan, pemandangan di puncak hujan salju tahun itu tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia tidak bisa melupakannya. Tiba-tiba, suara Li Huaqi datang, seperti lonceng kota dari drum malam, dan dia berteriak, "Tuan Istana Hongyan, jangan terganggu." Hati Ku Hongyan bergetar, dan semua lamunannya hilang, matanya menyipit dan mengeluarkan sedikit kedinginan.
Dia mengangkat pedang Zixiao di depannya, dan 72 aliran kekuatan bintang bumi di atasnya berkedip sebagai tanggapan. Dentang, lagu suara laut jernih Buddha tiba-tiba mengubah nadanya, suara itu menembus hati orang-orang, mematikan pori-pori mereka dan membuat mereka merasa sangat tidak nyaman sehingga mereka ingin mencabik-cabik diri mereka sendiri. Ah! Ning Keiwei berteriak di bawah suara itu, wajahnya menjadi sangat mengerikan, dan darah mengalir keluar dari 7 lubangnya. Pada saat ini, sesosok berkedip di langit, itu adalah Sui Chenxi, tubuhnya seperti alat musik, menyatu dengan pedang suara di tangannya dan berubah menjadi esensi pedang besar, itu terbang keluar dari nada yang tak terhitung jumlahnya dan menebas. Ku Hongyan dan Jue Tianhan juga tidak segera menyerang. Bintang-bintang surgawi menjawab, iblis bumi mengembun, ki dingin pada pedang Zixiao bergetar, malam Black Frost jatuh ke langit ungu, jangan bertanya pada orang biasa, tanyakan pada hantu dan dewa, satu pedang bertanya kepada orang biasa. Jue Tianhan terkejut ketika dia merasakan pedang Qi, dia tidak berani lalai dan buru-buru mengacungkan pedang giginya yang dingin untuk menebasnya. Dengan mereka berempat bekerja sama, itu adalah serangan yang merusak. Tubuh Ning Keiwei terguncang oleh sinar cahaya ungu yang melesat langsung ke langit ke-9, dia tampak sangat kesakitan, tubuhnya terus retak di bawah serangan sendi, dan daging serta darahnya berguling, wajahnya menjadi sangat menakutkan, seperti bola daging bundar, tidak ada fitur wajah di atasnya, hanya mata yang aneh. Kemarahan dan kebencian keluar dari mata itu, semua orang merasa seolah-olah mereka sedang ditatap, dan rambut mereka berdiri tegak. Lagi, teriak Ku Hongyan, pedang Zixiao berbalik di udara, dan dia menusuk ke depan sebagai satu dengan pedang. 3 lainnya juga tidak ragu-ragu, musik zither, musik pedang, dan pedang berharga semuanya ditebas. Ledakan. Sebuah bola energi merah muncul di tubuh Ning Keiwei dan memblokir serangan keempatnya. Cahaya bangsal perlahan mengembun menjadi bentuk mata, Ning Keiwei diserang oleh keempat orang itu, di bawah mata besar di wajahnya, darah menyembur keluar dari dagingnya yang kabur. Kekuatan penghalang mulai menjadi tidak stabil, dan langit bergetar. Tubuh Ning Keiwei juga gemetar, tiba-tiba, mata di wajahnya menjadi sedih dan mulai berdarah. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang sangat serak, "Ayo pergi, cepat, ayo pergi, ayo pergi." Kamu Ning Keiwei." Ku Hongyan terkejut. Tubuh Ning Keiwei semakin gemetar seolah-olah dia tidak bisa mengendalikannya, matanya dipenuhi dengan rasa sakit saat dia berkata, "Aku akan kehilangan kendali. Saya tidak bisa mengendalikannya lagi. Ayo mundur," kata Ku Hongyan. Mereka berempat menarik kekuatan mereka, dan pesona merah bulat tiba-tiba menghilang, tubuh Ning Keiwei berhenti gemetar, dan dia menekuk tubuhnya di langit, terengah-engah. Mereka berempat tidak berani maju dan masih berjaga-jaga. Li Huaqi berkata, "Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu?" Ning Keiwei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Baru saja, lagu suara laut jernih Buddha mengalihkan perhatian tertinggi untuk sesaat dan memungkinkan saya untuk sementara mendapatkan kembali kendali atas tubuh saya. Saya ingin bunuh diri, tetapi begitu saya memikirkannya, kesadaran saya akan diambil kembali. Pergi dengan cepat, kamu tidak bisa membunuh lubang pembuangan untuk saat ini dengan kekuatanmu. Lalu bagaimana kita bisa membunuhnya?" tanya Ku Hongyan dengan cemas. Wajah Ning Keiwei menggeliat, dan fitur wajahnya perlahan tumbuh kembali, dia telah kembali ke penampilan aslinya, tetapi berlumuran darah. Semua orang baru saja melihat penampilannya yang menakutkan, bahkan dengan wajahnya yang cantik sekarang, mereka masih merasa sedikit takut dan tidak berani mendekatinya. Ning Keiwei menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu, lubang pembuangan itu terkenal di zaman kuno, dalam fragmen memori yang saya peroleh, ia bahkan bertarung dengan naga sejati kuno tetapi tidak mati." Petik 2 tanda tanya tanda seru. Apa? Ekspresi keempat orang itu berubah drastis, dan mereka membatu di tempat. Bahkan naga sejati kuno tidak bisa membunuhnya. Li Huaqi berseru ngeri. "Saya menerima terlalu sedikit informasi," kata Ning Keiwei, "tapi lubang pembuangan telah lama kehilangan kekuatannya, tampaknya telah terluka oleh naga sejati dan tertidur tanpa akhir, dan untuk membuatnya pulih sepenuhnya, itu akan membutuhkan kekuatan Tianxi dan Li Yunxiao. Aku tidak tahu bagaimana cara membunuhnya, tapi kamu harus menghentikannya agar tidak mendapatkan Li Yunxiao, atau Lao Ai akan membunuh Tianxi." Dia mengumpulkan semua keberaniannya untuk mengucapkan kalimat terakhir,
dan wajahnya menjadi jelek. Ketika Ku Hongyan mendengar bahwa itu tentang Gu Feiyang, wajahnya segera dipenuhi dengan niat membunuh dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Jue Tianhan semakin banyak berpikir, dan dia berkata dengan cemas, maksudmu jika lubang pembuangan mendapatkan Li Yunxiao, akan ada monster lain yang sebanding dengan naga sejati kuno di dunia ini. Ya, kata Ning Keiwei. Mata Jue Tianhan menjadi dingin, selain membunuh Tianxi, katanya, menurut pendapat saya, Li Yunxiao juga harus dibunuh untuk menghindari masalah di masa depan. Aku tidak tahu apa yang kalian bertiga pikirkan tentang ini. Bahkan sebelum dia bisa selesai berbicara, Jue Tianhan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, gelombang dingin datang entah dari mana dan menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Mereka bertiga menoleh untuk menatapnya, kecuali Sue Chenxi, yang masih tenang. Mata Li Huaqi dan Ku Hongyan penuh dengan niat membunuh. Terutama niat membunuh dari Ku Hongyan, yang hampir nyata. Desir, garis cahaya pedang ungu naik, Jue Tianhan tertangkap basah, dan sepotong daging di bahu kanannya dipotong, ujung pedang menekan titik vital di tenggorokannya, meski tidak menembus kulitnya, darah sudah merembes keluar. Tuan Istana Hongyan, apa artinya ini? Jue Tianhan berteriak ketakutan. Aku akan memaafkanmu karena menyinggung perasaanku dengan ketidaktahuanmu, kata Ku Hongyan dingin, jika ada waktu berikutnya, selama Anda memiliki niat sedikit pun untuk berurusan dengan Li Yunxiao, Anda tidak akan bisa menjaga kepala Anda. Li Huaqi mengulurkan tangannya, menepuk pundaknya, dan berkata, tidak hanya kita akan kehilangan kepala, tetapi Villa Gigi Naga juga akan selesai. Jue Tianhan segera mengerti di mana kesalahannya, dan dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri, sebagai anggota keluarga bangsawan di luar negeri, dia belum banyak mendengar tentang urusan benua, jadi dia seharusnya tidak berbicara begitu santai, ada banyak naga tersembunyi dan harimau berjongkok di benua itu, dan satu kesalahan bisa membawa bencana fatal. Itu adalah lidah yang ini, tolong jangan salahkan saya. Jue Tianhan juga bisa dianggap sebagai orang yang luar biasa di generasinya, dan dia mampu beradaptasi dengan keadaan. Setelah memikirkan semuanya, dia segera meminta maaf. Pada saat yang sama, dia mengalihkan pandangannya ke Sue Chenxi. Mereka berdua adalah anggota sekte luar negeri dan juga anggota aliansi bumi, jadi dia berharap dia akan memberikan kata-kata yang baik untuknya. Dia tidak tahu tentang masalah antara kamu dan Li Yunxiao, kata Sue Chenxi. Dia tidak tahu tentang persahabatan antara Li Yunxiao dan kakak laki-laki Li. Ini adalah waktu yang kritis, jadi saya harap Anda tidak mengingatnya. Ku Hongyan mencabut pedangnya dan berkata, aku sudah melihatnya dan aku sudah menyelamatkannya sekali, tidak peduli jam berapa sekarang, tidak akan ada waktu berikutnya. Jue Tianhan menyeka lehernya, dan seluruh tubuhnya gemetar, dia buru-buru menangkupkan tinjunya, dan berkata, jangan khawatir, Tuan Istana Hongyan, tidak akan ada waktu berikutnya. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Yunxiao dan aku berteman. Ning Keiwei tiba-tiba tersenyum pahit, saya sangat senang melihat kalian bersatu kembali dengan orang yang Anda cintai. Ku Hongyan tidak tahu harus berkata apa, Murongzu, dia sangat lemah. Ning Keiwei menggelengkan kepalanya, dia benar-benar meninggal sejak lama. Sekarang, selain tubuhnya, seluruh jiwanya dipenuhi dengan pikiran. Ada sedikit kesedihan di matanya saat dia berkata, aku tidak tahu apa yang masih aku tergila-gila dan terobsesi dengannya, mungkin bahkan jika itu hanya tubuhku, itu bisa menenangkanku, atau mungkin lebih seperti aku bersedia melakukannya. Apa maksudmu? Ku Hongyan terkejut. Ning Keiwei berkata, jika aku tidak mengikutinya dengan sukarela, lubang pembuangan itu tidak akan memiliki kesempatan untuk menempati tubuhku, meskipun saya tidak bisa kembali sekarang. Saya tidak pernah menyesalinya sejak saya meninggalkan kota bulan merah. Hati mereka sedikit bergetar, dan mereka tidak bisa menahan perasaan simpati. Mereka berdua adalah orang-orang yang emosional, sehingga mereka bisa memahami rasa sahidnya. Bagi Ning Keiwei, kemakmuran adalah masa lalu, dan sekarang hanya layu yang tersisa. Ning Keiwei mengikat rambutnya dan tersenyum sedih, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Kamu harus mengingat kata-kataku dan pergi dengan cepat, lain kali Ultimate mengendalikan tubuhku, aku akan menjadi lebih tersesat, dan tingkat fusi akan lebih besar dari sekarang. Jaga dirimu, kata Ku Hongyan. Dia tidak tahan untuk melihat Ning Keiwei lagi,
jadi dia berbalik dan pergi, tiga lainnya juga melambaikan tangan. Ning Keiwei mulai merapal mantra dengan satu tangan untuk menghilangkan ilusi itu. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan turun, dan Tianxi muncul di sampingnya, dia mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kamu keluar?" Ning Keiwei tertegun dan tersenyum pahit, "Apakah kamu sangat membenciku?" Tanyanya. "Apa?" Wajah Tianxi dipenuhi dengan ketidaksenangan, "Tahukah kamu bahwa ini akan merusak rencana pamungkas?" "Mereka teman-temanku," kata Ning Keiwei, "saya tidak bisa melihat mereka dibunuh oleh Ultimate. Selamatkan seorang teman." Tianxi mencibir, tes, saya benar-benar tersentuh, apakah kamu tidak ingin menyelamatkan pemilik tubuh ini?" Tubuh Ning Keiwei bergetar, dan dadanya naik turun dengan keras, dia hanya tenang setelah beberapa saat dan berkata, "Kamu tidak perlu berbohong padaku, orang mati tidak bisa dihidupkan kembali, belum lagi kakak laki-laki Murong telah mati." "Begitu lama?" Tianxi tertawa mengejek, "Haha, siapa yang memberitahumu bahwa orang mati tidak dapat dihidupkan kembali? Bukankah Yun Xiao adalah reinkarnasi Gu Fei Yang? Tuan Guixu adalah keberadaan yang sebanding dengan naga sejati kuno, dia mengendalikan aturan suatu alam, dan siapapun yang ingin dia mati akan mati, siapapun yang ingin dia jalani akan hidup. Jika itu masalahnya, mengapa ia menjadi setengah mati dengan sendirinya?" Ning Keiwei bertanya, "Apakah ia tidak ingin hidup?" Petik 2. K. Tianxi sangat marah, dia meraih leher Ning Keiwei dan menempelkan wajahnya yang tampan dan jahat di dekatnya, matanya seperti ular berbisa. Hati Ning Keiwei sakit, "Jangan lihat saya seperti itu." Dia berteriak, "Aku tidak tahan dengan tatapan saudara Murong." Tes, cek, sebuah cibiran muncul di wajah Tianxi saat dia perlahan menarik tangannya, kemudian, dia menusuk tangannya ke dadanya, dan dengan erangan teredam, sejumlah besar darah menodai dadanya. "Ark, Anda!" Ning Keiwei berteriak dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Hehe, jangan terlalu gugup, aku hanya menghukummu." Tianxi tersenyum jahat, "Bagi saya, tubuh ini bukanlah sesuatu yang istimewa, jika saya kehilangannya, saya masih bisa menemukan yang lebih baik, tapi bagi Anda, jika Anda kehilangannya, Anda benar-benar akan kehilangannya selamanya dan tidak pernah kembali." Napas Ning Keiwei menjadi cepat, dan dua baris air mata jatuh, "Aku mohon, tolong jangan lakukan ini. Jika Anda ingin tubuh ini kembali sesegera mungkin dan menghidupkannya kembali, maka Anda harus bekerja sama dengan Lord Xinhole dan menyelesaikan fusi sesegera mungkin sehingga Lord Xinhole dapat memulihkan kekuatannya sesegera mungkin." Kata Tianxi, "Aku akan mencoba yang terbaik," kata Ning Keiwei dengan air mata berlinang. Ada beberapa hal yang orang tahu salah, tetapi dia masih akan bertahan, itu hanya karena seseorang tidak mau, dan yang lebih penting, karena seseorang benar-benar ingin bertemu denganmu lagi, bahkan jika itu hanya sekali, untuk sesaat. Iya, baru pada saat itulah Tianxi kembali ke penampilan normalnya, setelah mengobati luka di dadanya, dia berkata, "Aku akan melepaskannya kali ini, saya tidak ingin ada lain kali, karena kamu sudah keluar, Tuan Guixu tidak akan dapat mengendalikan tubuhnya dalam waktu singkat, dan kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapinya, jadi kamu harus pergi dulu." Ning Keiwei kemudian menjadi tenang dan terus membuat segel tangan, seluruh dunia memudar dan secara bertahap meninggalkan lingkungan kuno dan kembali ke keadaan semula. Langit dan bumi kembali ke kenyataan, Ning Keiwei dan Tianxi tidak berniat tinggal lebih lama lagi, mereka berbalik dan hendak pergi. Ku Hongyan dan yang lainnya memandangi punggungnya yang suram dan tidak bisa menahan perasaan emosional. Gong Yang Zengqi mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Istana Hongyan, mengapa kamu tidak membunuhnya? Tahukah kamu bahwa membiarkan harimau kembali ke gunung akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya?" Mata Ku Hongyan bersinar jijik dan dia berkata dengan dingin, "Maaf, kekuatan bengong rendah dan aku tidak bisa membunuhnya, jika Tuan Gong Yang merasa ini tidak pantas, silakan pergi sendiri." "Aku sama," kata Li Huachi sambil tersenyum, "saya minta maaf mengecewakan Anda, Yang Mulia." Gong Yang Zengqi mendengus, meskipun dia tidak senang, dia tidak mengatakan apa-apa, "Terima kasih atas kerja keras Anda, setelah lubang pembuangan hilang, iblis ini tidak akan lagi menjadi ancaman." Tiba-tiba, kekuatan yang kuat meletus, mengguncang dunia, jantung semua orang berdetak kencang saat mereka buru-buru melihat ke atas. Cahaya jimat yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuh Yi, dan hukum langit dan bumi berputar-putar di sekitar tubuhnya.
seperti pusaran air, terus-menerus diserap ke dalam tubuhnya. Setelah membunuh Huang Fubi, dia tidak bertarung lagi, sebaliknya, dia mengambil semua darah Huang Fubi dan terus menyerap manik-manik energi darah. Meskipun manik-manik energi darah beracun, mereka masih dalam kendalinya. Jika dia kehilangan kesempatan besar ini, dia mungkin tidak akan pernah bisa menemukan darah begitu banyak ahli lagi, dan akan terlalu sulit untuk mencapai level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dia mengertakkan gigi dan terus menyerap lebih banyak darah setelah dia menghisap semua darah Huang Fubi, manik-manik energi darah yang memenuhi langit seperti jaring besar, mengalir ke tubuhnya tanpa henti. Akhirnya, setelah akumulasi besar, dia menerobos belenggu puncak dan melangkah ke alam ilahi yang kosong. Hahaha, mau berdiri di langit, tertawa terbahak-bahak, dia menarik kembali auranya dan menghentikan segel darah. Energi esensi di tubuhnya beriak pada frekuensi yang sangat misterius, dan anggota klan iblis di sekitarnya mau tidak mau ingin bersujud beribadah. Dia menerobos di tempat, yang mengejutkan semua orang, bahkan Huang dan Ao Changkong, yang telah mengejarnya, merasakannya. Huang berhenti karena terkejut. Dia tidak terlalu memperhatikan reruntuhan yang kembali dan kekalahan Tianxi barusan, tetapi sekarang Yi telah melangkah ke kehampaan yang ekstrim, wajahnya menjadi dingin, dan dia segera berhenti mengejar Ao Changkong. Keduanya berpisah satu sama lain di langit dan terbang ke kam masing-masing seperti meteor. Begitu sosok Ao Changkong mendarat di kapal perang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk besar darah. Darah mendarat di kapal perang dan bersinar keemasan, butuh beberapa napas untuk berubah kembali menjadi darah normal. Bagaimana? Amaterasu buru-buru melangkah maju. Ao Changkong menarik napas dalam-dalam dan berkata, sangat kuat. Dengan mengandalkan kekuatan ketiadaan, dia tampaknya mampu mempertahankan alam ilahi ekstrim kosong tanpa batas. Pertahankan kasaya tanpa batas. Semua orang terkejut, ini jelas bukan kabar baik, wajah Wei Wuya menjadi jelek. Tidak hanya itu, kata Ao Changkong, saat pertempuran berlangsung, tingkat fusinya dengan ketiadaan menjadi lebih tinggi, dan kekuatan yang bisa dia kendalikan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Aku bahkan curiga jika dia terus bertarung, dia bahkan mungkin bisa mencapai level yang lebih tinggi. Wei Wuya, Gu Qingqing, dan beberapa lainnya tersentak. Alam Dewa Kosong adalah kekuatan terkuat dalam 100.000 tahun terakhir, bahkan Ye Nantian hanya bisa mempertahankannya selama beberapa jam. Sudah mengejutkan mendengar bahwa Huang bisa tinggal di alam dewa yang kosong tanpa batas waktu. Itu di luar imajinasi mereka bahwa dia bisa mencapai level yang lebih tinggi. Tidak mungkin tidak ada efek samping, kan? Yun Xiao mengerutkan kening. Setelah Ning Keiwei dirasuki oleh reruntuhan yang kembali, dia kehilangan akal sehatnya. Jika Desolate terlalu menyatu dengannya, dia seharusnya ditelan oleh Wu. Ao Changkong merenung sejenak dan berkata, itu mungkin. Dalam pertempuran barusan, aku bisa dengan jelas merasakan bahwa dia masih memiliki lebih banyak kekuatan. Sepertinya dia menggambarnya tetapi tidak melepaskannya. Sekarang Fei Yang telah mengatakannya, sepertinya saya mengerti. Dia tidak berani meminjam kekuatan yang lebih kuat itu. Mata Gu Qingqing berbinar, dan dia berkata, ya, bagaimanapun, Wu adalah eksistensi yang bahkan bisa melahapnya. Jika begitu mudah untuk mengendalikan energi yang sunyi, tidak akan ada kebutuhan untuk membuka segel 5 gunung awan dan bekerja sama dengan Yi untuk menghadapi Sang. Begitu dia meminjam terlalu banyak kekuatan dan membiarkan ketiadaan mulai melahap, dia akan menjadi orang pertama yang mencari kematian. Ini memang spekulasi yang menyenangkan, kata Yun Xiao, tetapi apakah itu benar atau tidak belum terbukti. Namun, sekarang dua ahli alam ilahi yang luar biasa telah muncul dalam ras iblis, itu bermanfaat bagi kita. Seluruh ras monster sangat gugup saat mereka menyaksikan kedua pemimpin berdiri di langit. Mereka tidak bisa menahan keringat dingin. Satu gunung tidak dapat menampung dua harimau, semua orang memahami prinsip ini. Jika Sang masih ada, mereka bertiga akan dapat menahan satu sama lain dan membentuk kekuatan bersatu melawan kekuatan eksternal. Sekarang telah menjadi situasi di mana dua harimau bertarung satu sama lain. Seluruh ras iblis tidak akan damai sebelum tahta Kaisar Iblis akhirnya diklaim. Selamat, Tuan Ni, kata Huang dingin sambil menatap Yuan, ada satu orang lagi di puncak langit.
Mo terkekeh dan berkata, "Terima kasih, Tuan Huang, pemandangan di langit alam dewa kekosongan sangat bagus, kehadirannya tetap di alam dewa yang kosong untuk sesaat dan kemudian jatuh kembali ke puncak, dia tidak bisa mempertahankannya lama." Ekspresi Huang berubah drastis, cara pihak lain memanggilnya telah berubah dari Yang Mulia menjadi Tuan Huang, itu jelas merupakan perubahan dalam pendirian mereka, meskipun langit di atas puncak indah, itu tidak dapat menampung begitu banyak orang, saya sudah merasa sedikit ramai. Hahaha, Mo Kuang tertawa beberapa kali, dan matanya berkedip karena dingin, mau tidak mau jika ada terlalu banyak orang, ini tidak sesuai dengan keinginan Tuan Huang. Mungkin untuk berubah sedikit, kata Huang dingin, misalnya, Anda dapat mengurangi 1 atau 2 angka secara artifisial. Wasit memegang pedang bermata 2 skala tulang di tangannya, dan rantai itu berputar di udara, membuat suara gemerincing, lalu, saya ingin tahu siapa yang ingin dipotong Tuan Huang. Petik 2. Wajah Desolate pucat, kemarahan dan frustrasi melonjak di hatinya, jika dia menyerang Yuan saat ini, seluruh klan monster akan habis. Namun, jika dia tidak menyingkirkannya sekarang, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan, namun, masih ada masalah lain, dengan kekuatannya saat ini, jika dia ingin pergi, bisakah dia menyingkirkannya? Kecuali dia mengekstraksi kekuatan ketiadaan secara berlebihan, tetapi jika dia melakukan itu, konsekuensinya akan mengerikan. Pikiran tentang kekuatan melahap Wu yang menakutkan, jika dia tidak berhati-hati, dia bahkan mungkin terbunuh. Wajah Huang dipenuhi dengan konflik, dia sangat menyesal bahwa dia tidak membunuhnya untuk seni suci iblis Buddha. Ai Seng takut mereka berdua akan berkonflik, jadi dia berkata, "Yang Mulia, Anda tidak bisa." Huang memandang Ai dengan ekspresi memohon dan khawatir, dia mendengus dan mengepalkan tinjunya, tersesat. Mo Yun tertawa dan tidak menganggapnya serius, dia berkata dengan keras, "Anak-anak kecil, ikuti aku." Ada keributan di tentara iblis, ratusan orang terbang langsung dan tiba di belakang Yi, mereka semua adalah bawahannya yang telah mengikutinya keluar dari 5 gunung awan. Wajah wasit bergerak-gerak, dia juga sangat tertekan, hanya 4 atau 500 orang yang tersisa dari 3.000 angkatan darat yang kuat, 9/10 dari angkatan darat telah terbunuh atau terluka, hasil ini membuatnya merasa pusing, seolah-olah itu tidak nyata. Dia melihat kapal perang di kejauhan dengan wajah muram dan berkata, "Gu Qingqing, ayo pergi." Meskipun manusia telah menebak identitas Gu Qingqing, itu masih menyebabkan kegemparan ketika Mo mengatakannya sendiri. Yun Xiao mengerutkan kening dan menghentikannya, berkata, "Jangan. Kami akan menemukan cara untuk mengatasi pembatasan pada tubuhmu." Gu Qingqing mendorong lengan Yun Xiao menjauh sambil tersenyum dan berkata, "Dia bukan satu-satunya di dunia yang dapat melanggar batasan ini, tetapi lebih sulit untuk meminta bantuan orang lain daripada dia. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Alam seni bela diri surgawi sangat berbahaya, kekasih kecilku, jangan berlarian, tunggu aku kembali dan menemukanmu." Hehe, Gu Qingqing tertawa terbahak-bahak, dan tanpa syarat, sosoknya melintas dan dia akan terbang. Tiba-tiba, Yun Xiao memikirkan sesuatu, dia mengulurkan tangannya dan menekan cahayanya, lalu berkata, "Aku lupa sesuatu, bisakah kamu memberiku 5 gunung awan?" Gu Qingqing terkejut, dia mengulurkan tangannya, dan 5 gunung awan muncul di telapak tangannya, memancarkan cahaya merah, "Kamu ingin ini?" Mata Yun Xiao bersinar dengan cahaya panas saat dia mengangguk berat. "Hehe, bukannya aku tidak bisa memberikannya padamu, tapi aku tidak suka melakukan hal-hal tanpa manfaat apapun." Gu Qingqing memiringkan kepalanya dan tertawa. Kamu terlalu banyak bicara, katakan saja apa yang Anda inginkan, tuan muda ini akan menyetujui segalanya." Yun Xiao mendengus tidak puas dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya, Gu Qingqing tidak menghindar, dan 5 gunung awan tertangkap di tangannya dan disingkirkan dalam sekejap. Karena dia telah menjanjikan satu hal padanya, dan tubuh Yun Sang masih di bawah kendalinya, dia harus melakukannya bahkan jika dia memaksanya untuk melakukan 10 atau 100 hal. Hahaha, Gu Qingqing tertawa dan menghilang dari kapal perang dalam sekejap, dia muncul tepat di sebelah hakim dan tertawa, "Selamat kepada Chang-Chang kecil karena telah melangkah ke alam ilahi ekstrim yang hampa." Mo mendengus, "Potong omong kosong, ayo." Kelompok iblis terbang ke kejauhan di bawah pengawasan kerumunan.
Mata Hakim dingin dan penuh ejekan, dia hanya menghela nafas lega setelah terbang ribuan kaki. Meskipun dia telah menerobos ke alam ilahi yang kosong, racun di tubuhnya menjadi tidak terkendali dalam beberapa napas dari terobosan, dengan sembrono menghancurkan tubuhnya. Sebaliknya, dia hanya bisa menekan racun setelah jatuh kembali ke puncak kesempurnaan. Jika Desolate benar-benar bergerak sekarang, itu akan menjadi masalah besar. Untungnya, Desolate memiliki banyak kekhawatiran. Melihat Yuan mundur dengan ratusan monster warrior, wajah Desolate meringis. Pertempuran hari ini telah menelan banyak nyawa mereka, hampir semuanya adalah prajurit elit. Situasi masa depan tidak akan dapat diprediksi. Mata Ai juga dipenuhi rasa sakit saat melangkah maju dan berkata, "Yang mulia, ayo pergi." Desolate tahu tidak ada gunanya tinggal di sini, jadi dia berteriak, "Ayo pergi. Kamu ingin pergi sekarang." Dalam mimpimu, Wei Wuya berteriak, kelilingi mereka. Pada saat ini, hantu Asura hanya memiliki 9 orang yang tersisa. Dia bergegas maju untuk mengepung tentara iblis, tetapi jumlah 9 orang itu menggelikan. Tuan Gongyang, Wei Wuya berbalik. Gongyang Zengqi adalah kekuatan paling kuat saat ini. Prajurit lapis baja emas dan anggota aliansi bumi, terutama pasukan tempur kelas atas, menempati lebih dari setengah pasukan tempur yang tersedia. Ao Changkong, Jue Tianhan, dan Gongyang Zengqi sendiri. Gongyang Zengqi merenung sejenak dan melihat ke arah kerumunan. "Bagaimana menurut kalian semua?" Wei Wuya menjadi marah, dia bahkan tidak bisa memerintahkan Gongyang Zengqi lagi, seolah-olah Gongyang Zengqi bahkan tidak menatapnya. Ras iblis berada di ambang kehancuran. Katanya dengan marah, "Apakah Anda masih tidak setia?" Gongyang Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. "Unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda. Beberapa dari kita yang tersisa mungkin tidak dapat menahan 1000 elit ras iblis, ada juga Kaisar Iblis Huang, bahkan Tuan Changkong bukanlah tandingannya. Siapa yang bisa melawannya di dunia? Apakah Tuan Wuya yakin kita akan bisa menjatuhkan mereka?" "Omong kosong." Wei Wuya tertawa dingin. "Ao Changkong, Ku Hongyan, Li Huachi, dan Tuan Gongyang semuanya ada di sini. Hampir setengah dari prajurit top klan kami ada di sini. Apakah kamu bercanda denganku jika kamu masih tidak bisa menahan Huang di sini? Tentu saja saya akan melakukan yang terbaik, tetapi apakah tuan lain bersedia melakukannya?" Gongyang Zeng bertanya. "Ahem." Ao Changkong mengepalkan tangan kanannya dan batuk beberapa kali. Dia mengulurkan tangannya dan melihat bahwa dia telah batuk darah. Dia berkata, "Dalam pertempuran barusan, saya sudah terluka parah, benar-benar tidak cocok bagiku untuk bertarung lagi." "Kami juga tidak pernah berhenti," kata Li Huachi, "kami sudah kelelahan, saya benar-benar minta maaf, tetapi kami tidak bisa menemani Anda." Ku Hongyan adalah satu-satunya yang tersisa, wajahnya tenang dan dia tidak mengungkapkan pendapatnya. Bagaimanapun, Istana Awan Ilahi adalah kepala dari 7 sekte besar dan sekte pertama di dunia. Sebagai tuan istana dari Istana Awan Ilahi, dia memiliki tanggung jawab besar, tidak seperti Ao Changkong dan Li Huachi, yang bebas dan tidak bisa melepaskan banyak hal. "Bagus, bagus. Kalian semua sangat baik." Tubuh Wei Wuxiang gemetar karena marah, rambut dan janggutnya beterbangan tertiup angin, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain merajuk. Wajah Wei Qing juga suram, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Yang mulia juga sangat baik," kata Li Huachi sambil tersenyum. Suara dingin Desolate datang dengan sedikit ejekan, "Hehe, sepertinya umat manusia tidak bersatu, hahaha, karena kamu tidak berani bertarung, aku tidak akan menemanimu." Dengan lambaian tangannya, dia pergi dengan lebih dari 1000 elit iblis dengan berat hati. Pertempuran ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ras iblis selama puluhan ribu tahun. Itu membuat ras iblis, yang sudah berada di sudut terpencil, semakin lemah dan lebih tidak stabil. Sang dan Li sudah tidak sadarkan diri karena luka-luka mereka dan dibawa pergi sebagai tahanan. "Masalah ini telah diselesaikan, Chen Xi, ayo pergi." Li Huachi menyingkirkan sitar dan tiba-tiba merasa santai, seolah-olah tidak ada apa-apa di dunia ini yang bisa dia pedulikan. "Mulai sekarang, mereka akan terbang bersama di ujung bumi." Sue Chenxi memandang Gongyang Zengqi dan mengangguk, "Yang mulia duniawi, 1000 daun pulau akan mundur dari aliansi bumi, dan saya akan menyerahkan posisi saya ke Kingxi." Gongyang Zengqi memiliki ekspresi enggan saat dia melambaikan tangan, "Karena Tuan Istana telah membuat pilihanmu, aku tidak akan menahanmu."
Sue Chenxi tersenyum, meraih lengan Li Huaqi, dan pergi bersama. Oh, benar. Yun Xiao tiba-tiba memanggil pengamen, terima kasih atas apa yang Anda lakukan di Yanwu terakhir kali. Li Huaqi bahkan tidak menoleh, dia melambaikan tangannya dan berkata, aku berutang budi padamu saat itu, jadi aku hanya mengembalikannya padamu, kita akan bertemu lagi ketika kita bertemu lagi. Kerumunan menyaksikan mereka berdua menghilang ke langit, mereka iri, tetapi ada juga beberapa yang menghina. Bagaimanapun, pengejaran setiap orang berbeda, di antara yang selamat saat ini, hampir semuanya adalah eksistensi terkenal di benua itu, banyak dari mereka dengan sepenuh hati mengejar puncak bela diri Dao dan hanya meremehkan hubungan antara pria dan wanita. Gu Fei yang telah melakukan hal yang sama di masa lalu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan mencuri pandangan ke orang di sampingnya. Ku Hongyan segera merasakannya dan mengungkapkan ekspresi kesal. Xuan Hua tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, akan ada satu pesaing yang lebih sedikit di billboard di masa depan, setelah Li Huaqi pergi, dia akan tenggelam dalam cinta. Dan kultivasinya tidak akan meningkat lagi, dia hanya akan menungguku untuk melampaui dia. Kamu salah, kata Yun Xiao, keduanya adalah pasangan abadi, Anda memainkan sitar, dan saya menggunakan pedang, saling bersinar, ketika kita bertemu lagi di masa depan, aku khawatir kamu akan lebih rendah diri. Apa? Xuan Hua mengerutkan kening ketika dia mendengar itu dan berkata, mendengarmu mengatakan itu, aku harus bergegas dan menjemput seorang gadis juga. Petik 2. Apakah kamu tidak memilikinya? Yun Xiao mengangkat alisnya. Wajah Xuan Hua ditarik ke bawah, penuh dengan garis hitam, dan berkata, kamu tidak bisa berbicara tentang Ying Luo. Ada baiknya kamu mengerti, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Anda tidak perlu mengatakannya dengan lantang. Xuan Hua mencengkeram kepalanya dan berteriak, bunuh saja aku. Selain payudaranya yang lebih besar, kaki yang lebih panjang, dan pinggang yang lebih ramping, apalagi yang layak untuk dipukul. Ku Hongyan tertawa dan berkata, kamu masih belum puas dengan seorang wanita dengan begitu banyak kualitas baik. Xuan Hua menatap Ku Hongyan, meneteskan air liur, dan berkata, jika dia memiliki setengah, tidak, 1/10 dari kecantikan tuan istana, saya akan puas dan akan mengejarnya dengan gila-gilaan. Ku Hongyan tersipu dan berkata, kamu sangat banyak bicara. Xuan Hua berteriak, aku mengatakan yang sebenarnya, lihat dia sudah sangat tua, dan dia masih wanita yang tersisa, sekarang, dapat dikatakan bahwa sisanya adalah raja, bisa dilihat seberapa besar masalahnya. Gongyang Zengqi dan yang lainnya mengerutkan kening saat mereka mendengarkan, mereka tampaknya tidak tertarik dengan hal semacam ini dan berkata, pertempuran ini telah berakhir untuk saat ini, tetapi saya khawatir situasi di benua itu tidak akan optimis setelah pertempuran ini, tidak peduli apakah itu Sunyi atau Yuan, mereka berdua adalah kekuatan yang sangat kuat, saya tidak tahu seberapa besar dampaknya terhadap klan kami, apakah Anda punya ide bagus? Semua orang terdiam, Chang Wuqiong, yang telah lama diam, tiba-tiba berkata, kita tidak bisa membiarkan mereka berkeliaran di sekitar benua, jika tidak, itu akan terlalu berbahaya, kita harus mengumpulkan pasukan kita untuk membunuh mereka atau bernegosiasi secara langsung, kita harus memberi mereka sebidang tanah untuk tinggal. Tanah. Semua orang tidak setuju dan menggelengkan kepala. Meskipun ranah seni bela diri surgawi sangat besar, wilayah adalah dasar dari pijakan, meskipun itu tidak akan mempengaruhi apapun jika dibagi dengan santai, itu akan terlalu memalukan. Chang Wuqiong menjawab, sebenarnya, kami tidak kehilangan apapun dengan membagi tanah, jika Anda tidak setuju, kami hanya bisa mengepung dan memusnahkan mereka, selama kita merencanakan dengan hati-hati dan mengumpulkan lebih banyak ahli, kita memiliki peluang tinggi untuk mengalahkan mereka. Meskipun umat manusia telah menderita kerugian besar dalam pertempuran ini, masih banyak naga tersembunyi dan harimau berjongkok di benua itu, masih terlalu banyak ahli yang belum berpartisipasi dalam pertempuran, jika mereka diberi cukup waktu untuk mengatur dan memobilisasi, ras iblis tidak akan bisa menghentikan mereka. Ini sangat sulit, kata Gongyang Zengqi cemas. Ini bukan hanya sangat sulit, itu tidak mungkin. Dengan kekuatan tempat perlindungan saat ini, siapa lagi yang bisa mereka mobilisasi?
Wei Qing mencibir, bukan siapa-siapa itu sama sekali tidak berguna, 10 penguasa bela diri besar dan 7 master sekte besar yang berguna, siapa lagi yang akan mendengarkan perintah wilayah suci? Dan berapa banyak kekuatan yang tersisa dari alam tempat suci itu sendiri? Hei Yuhu dan Si Tingyu sudah mati, dan lebih dari setengah kepala departemen mati atau terluka, saya khawatir akan membutuhkan setidaknya beberapa dekade istirahat bagi mereka untuk pulih. Menurutku itu tidak masalah sama sekali, kata Yun Xiao, senjata pembunuh yang dibuat oleh kalian berdua sangat kuat, selama Anda bisa membuat ribuan, belum lagi Kaisar Iblis, bahkan keempat laut akan diratakan. Wei Qing dan Gongyang Zhengqi hampir batuk darah karena tersedak, dan mereka memelototinya. Senjata pembunuh itu adalah senjata rahasia yang dibuat oleh mereka berdua, dan itu tidak mulia sejak awal. Beberapa orang akan mengatakan bahwa kata-kata Yun Xiao jelas sarkastik. Jika aku bisa mendapatkan ribuan dari mereka, apakah aku masih bisa di sini berbicara omong kosong denganmu? Wei Qing mencibir. Dalam pertempuran ini, hantunya Asura telah menderita kerugian besar, dia sudah sakit setengah mati, dan sekarang wajahnya tertutup embun beku. Diskusi mereda setelah beberapa saat, tidak ada yang bisa membuat keputusan, bagaimanapun, itu adalah peristiwa besar yang menyangkut umat manusia, dan bahkan seluruh alam seni bela diri surgawi, mereka harus berhati-hati. Tian Xingzi berdiri dan berkata, semuanya, luangkan waktu Anda untuk berpikir, aku akan mengambil cuti dulu, segudang lembah bintang telah menderita kerugian besar dalam pertempuran ini, dan saya harus kembali ke sekte untuk mengatur ulang, saya khawatir untuk waktu yang lama, segudang lembah bintang tidak akan dapat berkontribusi banyak bagi umat manusia, saya harap Anda semua dapat memaafkan saya. Petik 2. Para ahli yang bergegas dari seluruh lembah bintang yang tak terhitung jumlahnya hanya tersisa bersamanya dan tetua lain yang terluka parah, luka tetua itu sangat serius, dan dia takut setengah dari kultivasi seumur hidupnya akan hancur dalam sehari. Meskipun Tian Xingzi sangat tertekan, pemusnahan total sekte pemakan jiwa membuat darahnya mendidih, kedua sekte telah bertarung begitu lama, dan akhirnya, peluang bersejarah muncul. Dia berencana untuk mengatur ulang para ahli ketika dia kembali dan mencabut sekte pemakan jiwa dengan kekuatan seluruh klannya, kemudian, dia akan merekrut para ahli dari seluruh dunia, memulihkan diri, dan mendominasi wilayah barat. Hati-hati, tuanku, kata Yun Xiao dengan tergesa-gesa, aku akan mengingat bantuanmu terakhir kali. Baru pada saat itulah Tian Xingzi tersenyum, terakhir kali, dia hampir mati dengan imbalan bantuan Yun Xiao, dan itu tidak, dia melambaikan tangannya dan berkata, itu hanya masalah kecil, tidak layak disebut, kita akan membicarakannya di lain hari. Dia tidak menunggu yang lain mengucapkan selamat tinggal, dia mendukung tetua dan berubah menjadi aliran cahaya, menghilang ke cakrawala. Sentu Yixiao mendengus dan berkata, apakah ini cara terselubung untuk memberitahu kita bahwa lembah bintang yang tak terhitung jumlahnya tidak lagi berada di bawah yurisdiksi wilayah suci? Petik 2. Kapan 7 sekte besar pernah berada di bawah yurisdiksi kita? Chang Wuqiong bertanya dengan acuh tak acuh, Tian Xingzi hanya memberitahu kami bahwa tidak mudah untuk memberinya wajah. Orang-orang di tempat kudus semuanya sedih, mereka merasakan kekalahan yang kuat, seolah-olah mereka telah ditinggalkan oleh seluruh dunia. Gongyang Zheng berkata dengan rasa ingin tahu, kota bulan merah wilayah timur telah jatuh, segudang Stars Valley di wilayah barat tidak berada di bawah pengiriman apapun, Huang Fubi juga meninggal secara tak terduga, 7 sekte besar hanya tersisa dengan 4 sekte wilayah utara. Keluarga Panjang Langit Rich juga lepas kendali, kata Chang Wuqiong, kepala keluarga baru adalah Fei Ni, dia tampaknya orang kepercayaan Tuan Muda Yun Xiao. Tiba-tiba, mata semua orang terfokus pada Yun Xiao, membuatnya merasa seperti sedang dikukus. Secara khusus, ketika Ku Hongyan melihat ke atas, 2 garis keringat dingin mengalir di wajahnya. Dan matanya berkedip. Jejak rasa dingin melintas di mata Ku Hongyan, tetapi dia dengan cepat pulih dan berkata dengan acuh tak acuh, Fei Yang, ada apa? Apakah karena cuaca terlalu panas? Anda berkeringat begitu banyak sehingga baju Anda benar-benar basah dalam sekejap mata. Yun Xiao mengangkat lengan bajunya dan mencoba menyeka keringat dari dahinya, hanya untuk menemukan bahwa lengan bajunya juga basah. Ya. Cuacanya sangat panas, apa yang terjadi? Petik 2. Xuan Hua berkata, kan.
Mengapa kita semua merasa kedinginan? Iya, aku sangat kedinginan, Nyonya Istana Wajah Merah. Mengapa suhu di sekitarmu turun ke titik beku? Iya, sangat dingin, sangat dingin. Bersambung.